Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat. Meskipun kita masih belajar dari rumah. Perkenalkan, nama Ibu Eri Priyatasari, mengajar guru agama Islam di SDN Kartini 5, Kota Cirebon. Kegiatan PJJ ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKG Kecamatan Kejaksan. Belajar PJJ senang belajar PJJ. KKG Kecamatan Kejaksan duduk padani. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita wajib untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 5M. M yang pertama, memakai masker. Kemudian, mencuci tangan di air yang mengalir. Kemudian, menggunakan masker jika kita keluar dari rumah. Kemudian, M yang berikutnya, menjaga jarak apabila kita berada di kerumunan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar untuk pendidikan agama Islam di kelas 6. Oke, terlebih dahulu sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Kita berdoa bersama. Anak-anak ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk mendapat memahaminya. Setelah itu, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini, ya, setelah anak-anak mengikuti dan melihat tayangan yang akan kita pelajari, yang pertama, peserta didik dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, peserta didik dapat memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak yang mulia. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita literasi terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama membacakan surat Al-Kafirun. Kita bersama-sama membaca. Ta'awud dulu ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Nah, untuk pembelajaran hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah iman kepada hari akhir. Nah, ketika bumi berhenti berputar. Ini tema hari ini. Anak-anak, sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran, lihat di sini ada berbagai macam gambar. Nah, yang pertama gambar tata surya, kemudian ada gambar gunung meletus, kemudian ada kebakaran. Ya. Nah, ini adalah gambar-gambar ketika kita yakin bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah. Ya. Nah, coba anak-anak semua lihat. Di sini
Ada juga terjadi bencana banjir, ya, bencana banjir. Kemudian selain itu ada juga gambar longsor atau kejadian alam yang terjadi, ya, rusak, ya, alam semesta. Nah, di sini ada tanah, ya, atau jalan yang longsor. Ya. Nah, anak-anak, setelah anak-anak tadi melihat berbagai macam gambar-gambar kejadian yang dilihat atau yang kita alami, yang tadi dilihat, maka kita sebagai orang iman, orang yang berislam, orang iman dan yakin bahwa kejadian-kejadian itu adalah Allah yang menghendaki. Nah, tadi bumi bukanlah makhluk yang satu, tapi adalah bagian dari tata surya. Kemudian tata surya yang begitu luas, tiada lain adalah Allah yang mengaturnya. Kehancuran alam semesta seperti tadi gunung meletus, banjir, longsor, dan yang lainnya adalah tanda kuasanya Allah. Nah, kehancuran yang terjadi disebut dengan kiamat. Nah, anak-anak, dengan memahami dan melihat gambar-gambar tadi, kita yakin, ya, memahami dan harus meyakini bahwa makna hari akhir itu ada. Di sini kita akan memahami makna hari akhir. Hari kiamat disebut juga hari akhir. Ya, beriman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, kehancuran alam semesta itu ada dua macam. Kehancuran sebagian disebut dengan kiamat sugro. Ya. Kemudian kehancuran keseluruhan alam semesta disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam rukun iman kita akan tahu urutan keberapa kita memahami dan meyakini hari akhir. Kita lihat, sini yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Jadi, pelajaran hari ini termasuk meyakini rukun iman yang kelima. Nah, anak-anak, sebagai dalil nakli tentang kebenaran datangnya hari kiamat, kita akan lihat, ya, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ghafir, ya, ayat ke-59, di situ disebutkan, ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sya'ata la'atiyata la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan orang tidak beriman. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Qari'ah, Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Qari'ah, yang mungkin anak-anak sudah hafal semua, ya, surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wama adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus,
Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, kemudian dijelaskan juga di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, setelah itu dengan penjelasan dari dalil Nabi tadi, kita akan mengetahui ada dua macam kiamat. Ya. Yang pertama yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya. Kiamat kecil itu adalah sebuah peristiwa yang berakhirnya sebagian makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik secara individu maupun berkelompok. Ya, kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Ya. Kemudian contoh dari kiamat sugro apa saja selain kematian: gunung meletus, gempa bumi, tsunami, ya, tsunami air bah atau banjir bandang. Dan wabah virus corona ini juga termasuk kiamat sugro, ya, karena ini adalah bencana dari Allah. Kemudian yang kedua yaitu kiamat kubro. Ya, kiamat kubro itu artinya kiamat yang besar. Nah, ini pengertiannya dari kiamat kubro itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya. Bagaimana hancurnya alam semesta? Seperti matahari, bumi, planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya, sehingga saling bertabrakan, bumi berguncang dahsyat, dan tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang hidup. Ya, ini adalah gambaran kiamat kubro yang ditandai dengan ditiupnya sang sakala oleh malaikat Israfil. Ya. Nah, di sini setelah peristiwa hancurnya alam semesta, ya, maka kita akan melalui, ya, akan menuju alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Ya. Adapun manusia nanti akan mengalami peristiwa Yaumul Barzah, ya, kemudian Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan nanti adalah yang terakhir dikumpulkan di akhirat. Ya, akan dijelaskan dari peristiwa-peristiwa ini atau alam semesta atau alam-alam yang akan kita lalui ini nanti di pelajaran kedua. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Hari akhir disebut juga hari kiamat, merupakan hari hancurnya alam semesta dan kehidupan seluruh makhluk. Dalil tentang adanya hari akhir tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 59 dan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nah, kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Setelah terjadinya hari kiamat, manusia akan menuju
ke kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada hari ini, dan mudah-mudahan anak-anak semua memahaminya. Sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Doa ditutup dengan wal asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.